wasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalil sesungguhnya Allah itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada kata Allah di sana? Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallah. Kenapa ada Allah? Kenapa ada Allah? Karena Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad telah dijelaskan untuk penyempurna sebuah agama. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Maka ketika Islam disempurnakan, nama Allah disempurnakan di sana, nama Rasulullah Muhammad SAW disempurnakan di sana, dan juga nama Islam disempurnakan di sana. Ada 3 nama yang kemudian Allah sempurnakan. Tadinya hanya disebut Shalom. Begitu Nabi Muhammad datang, disebutlah kemudian Islam. Tadinya hanya disebut Ahmad. Ketika Islam datang, Nabi Muhammad datang, maka disebutlah Muhammad. Tiga nama pribadi ini tidak diperkenalkan secara otentik kepada kaum terdahulu. Kenapa? Allah tidak menginginkan nama mulia ini kemudian dibolak-balikkan oleh kaum Yahudi, oleh kaum Nasrani. Jangankan nama, penyebutan Tuhan pun mereka sanggup bolak-balikkan menjadi manusia. Manusia mereka bolak-balikkan menjadi Tuhan. Maka Allah menyembunyikan kemudian sifat kesuciannya terhadap tiga hakikat tersebut. Paham sampai sini? Paham? Jadi kalau saudara mengatakan Tuhannya umat Islam tidak sama dengan Tuhannya orang Yahudi, karena orang Yahudi menyebut Eloah. Betul. Benar. Memang betul. Jangankan nama Eloah, jangankan nama Allah, nama Eloah, nama Elohim, nama El Eroi, El Shaddai, El Gadar, itu saja dirubah-rubah menjadi Yesus, 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 Kristus, Theos. Paham sampai situ? Dan Allah tidak menginginkan namanya yang suci dipermainkan. Maka ketika Nabi Muhammad datang, barulah kemudian nama Allah Subhanahu wa taala itu dinyatakan dengan mutlak. Innani anallah la ilaha illa ana. Berarti benar ya, nabi-nabi tidak mengenal kata Allah ya. Saya katakan kepadamu, sifat yang datang kepada para nabi itu adalah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Orang-orang Yahudi, sabar. Orang-orang Quraisy aja kalau ditanya, siapa yang menciptakan ini semua? Allah. Mereka sudah mengenal nama itu, Allah, Allah, Allah. Tapi Allah tidak memproklamirkan kepada mereka, aku ini adalah Allah. Innani anallah. Tidak. Allah hanya mengatakan, katakan kepada mereka Bani Israel, wahai Musa, anihu, anihu, anihu. Akulah dia, akulah dia, akulah dia. Innani anallah la ilaha illa ana. Gitu cara belajarnya. Suruh gurumu ke sini, si Valen. Biar ku ajarin dia. Suruh gurumu ke sini, Valen. Biar ku ajarin. Yang bawa orang, Bang. Lah saya mendapatkan PT dari dia. Dia mau laporkan saya ke MUI gara-gara pernyataan saya itu. Ya, itu bercanda mungkin. Oh, bercanda, kau kan muridnya. Suruh Valen ke sini. C6 itu suruh ke sini, biar ku gundulin kepalanya. Jangan ngaku-ngaku Muslim, jangan ngaku-ngaku Islam. Bang sudah mengakui bahwa dari Abraham sampai ke Musa tidak mengenal kata Allah. Sekarang saya balik nanya samamu. Sebagai seorang Kristen, sama dulu. Berbicara saya diam, Bang. Sekarang saya balik nanya, nih kan saya sudah menjelaskan panjang lebar. Giliran saya bertanya kepada kamu, sebagai seorang kafir, dengarkan saya. Apakah Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus bernama Allah? Jawab. Jawab. Itu udah Bang jawab sendiri, mereka tidak mengenal kata Allah. Nah, terus apa yang kau permasalahkan, Cak Kangkung? Berarti apa yang kau permasalahkan? Poinnya Tuhannya berbeda. Nah, ujung-ujungnya ke situ, ujung-ujungnya ke situ. Oke, sekarang saya terbalik. Dengarkan. Apakah Musa mengenal Yesus? Apakah Musa mengenal nama Yesus? Loh, nubuatannya kan ada. Nubuatannya ada. Ini tidak berbicara mengenai nubuatan. Ini nggak berbicara. Ini nggak berbicara nubuatan. Saya bertanya, nama Yesus apakah sudah dikenal oleh Nabi Musa?
Ayo. Dia sudah dinubuatkan oleh Saya Musa. tidak berbicara. Akan Saya tidak lahir. berbicara. Saya tidak berbicara mengenai itu. Kalau berbicara mengenai nubuatan sama. Dengar. Manusia rendahan, dengarkan. Nggak Data boleh di dalam merendahkan kitab sesama Hagai. manusia. Manusia rendahan, diam. Hagai 2 nomor 7. Kubacakan samamu ya, Dek. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Pertanyaan saya, Tuhan semesta alam di sini siapa? Kalau berbicara mengenai nubuatan, Tuhan semesta alam situ siapa, Dek? Hah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki sopo? Hah? Tuhan semesta alam itu sopo? Ternyata Allah. Kalau cuma mengatakan nubuat, nih nubuat. Hagai 2 nomor 7. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir setiap saat. Haji, umroh, haji, umroh, siang, malam, harta, benda, hal-hal yang indah-indah kepunyaan segala bangsa mengalir ke tanah Arab. Paham situ, Dek? Belajar kau, Dek. Tanya Valen, suruh belajar dulu sama anak saya, ya. Mau lapor saya ke MUI katanya. Pret. Kata baptis aja dulu ketika saya katakan kami umat Islam dibaptis dalam sehari 5 kali minimal. Melapor ke MUI, pret. Saya ditelepon sama orang MUI. Apa kata orang MUI? Dinda, ya akhi, apakah teman kau itu sudah gila? Wallahu alam, mungkin. Sekarang protes lagi pernyataan saya. Ada 3 nama. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah nama Islam. Tidak diajarkan secara mutlak tertulis dalam kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Belajar kau, Dek, belajar kau, Dek. Jangan kau pikir saya ini belajar Bible, saya nggak belajar Islam. Sorry lah, ye. Sorry, ye. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya memang begitulah mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada'a iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat kematian menjemput Yakub? Ketika kemudian Yakub berkata kepada ke-12 anak-anaknya, apa yang hendak kamu sembah sepeninggalku? Mereka kemudian anak-anak Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itu merujuk kepada siapa? Esensi pencipta langit dan bumi yang kemudian datang menyatakan diri melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul wa Khataman Nabiyyin, penutup para nabi, menyatakan Tuhan yang disembah Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa dan seterusnya itu adalah aku. Innani anallah la ilaha illa ana. Kemudian datang di sini mengacok, ngaku-ngaku kafir, ya laknat dong. Membahas Al-Quran kafir. Tanya guru si Valen itu, suruh belajar dulu, belajar sholat. Dia nggak pernah sholat. Tilka umuka dakhalat selaha maka sabat walakum maka sabatstum walan tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta untuk mempertanggungjawabkan tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Subhanallah. Makanya Islam datang itu disempurnakan. Jadi kalau ada pengajaran kemudian yang muncul dalam Al-Quran sekaitan dengan kaidah iman orang Yahudi dan Nasrani, kita umat Islam sudah paham itu. Wa kalu kunu hudan aw nasara
tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi, jadilah kamu penganut Nasrani, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Qul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Tidak, tetapi kami hanya mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah, mempersekutukan Tuhan. Tuhan yang dimaksud Allah. Makanya ketika dikatakan aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Tuhan negeri ini yang mana? Allah. Tuhan negeri ini yang mana? Dan datang kepada para nabi. Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan bagi negeri Mekah, adalah Tuhan bagi negeri Indonesia, adalah Tuhan negeri Malaysia, adalah Tuhan negeri Amerika. Rabbus samawati wal ard, dialah Allah Tuhan semesta alam. Artinya bahwa ayat itu melegitimasi kalau negara atau kota Mekah menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Itu adalah satu kebanggaan bagi penduduk kota Mekah ketika datang Nabi Muhammad. Tuhannya rupanya adalah pencipta langit dan bumi. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Tuhannya negeri Mekah itu yang mana? Rabbus samawati wal ard. Negeri Mekah diberikan legalitas, diberikan validasi akurat bahwa orang-orang yang ada di Mekah setelah Nabi Muhammad SAW itu datang menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Jangan ragu itu. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dalil Al-Qur'anul Karim menjelaskan dan menjawab sekaligus pertanyaan si stupid tadi. Al-Qur'an menarasikan, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, dari Tuhan mereka, dari Tuhan mereka, dari Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Ana innani anallah min rabbihim, dari Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Ana min rabbihim. Ana min rabbihim, saya ini adalah Tuhan mereka. Tapi aku menjelaskan kepada wahai Nabiku Muhammad dalam pengajaranku terhadap nabi-nabi dengan menggunakan lisanan Arabian. Seperti itu teman-teman, ya. Apa yang datang kepada para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, cucu-cucunya, pada Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang diterima oleh mereka nabi-nabi ini dari Tuhan mereka, kata Nabi Muhammad, la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri hanya kepadanya. Nya itu kepada siapa? Ya kepada aku. Aku yang telah menyatakan diriku kepada Nabiku Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Begitu. Jadi umat Islam yang terpelajar jangan kayak si Valen. Hah? Ngaku Islam tapi sholat pun kagak. Lanjut dulu sebentar. Iya, kabur kawan-kawan. Udah dikasih tahu ya kan sama Bang Juma ya. Naik lagi. Gak berani. Master Galam tadi ini ada Master Galam. Seketika saya ada tamu tadi teman-teman sekalian. Mana lagi? Masih ada pasukan Valen lagi? Enggak ada langsung. Ini siapa ada ini, kafir. Ada kafirun. Nah, lebih bagus. Master Kalam buka daripada mute-nya. yang sembunyi-sembunyi ngatasnamakan mu'alaf. Master Kalam. Halo, ya, Salmon. Apa kabar? Bang Rostrum. Selamat sore Bang Rostrum.
Sore saya kejam, Mbak. Menyimak saja. Oke. Silakan. Ya, silakan. Apa? Silakan, Master. Bang Juma ini masih hidup ya? Saya pikir sudah nggak ada lagi, nggak pernah Kurang terlihat. Ada ajar dong. kau. Masih sopan ada gitu. dong. Enggak, ini betul. Saya pikir memang Bang Juma nggak pernah nampak lagi, soalnya semenjak kekalahan dari RK itu nggak nampak lagi Bang Juma ini. Mungkin dia bertapa dulu kali ya. Murid Paulus. Murid Paulus. Kamu nggak malu? Kekalahan RK itu boleh nggak kita bahas? Kamu nggak malu? Saya mengiyakan kalau Yesus itu dari lahir sudah Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang nanti Kristus setelah disalib? Kau nggak malu bahas itu? Hari ini telah lahir bagimu Kristus, yang lahir Kristus. Lalu siapa yang nanti jadi Kristus setelah disalib? Ayo. Saya dikalahkan karena menurut mereka saya menganggap anak Maria itu Kristus. Ya memang kami imani kok. Yesus itu Kristus dari lahir, bahkan dari bayi sudah bicara di iman kami. Inni Abdullah atani kita bawa ja'alani nabiyan. Itu baru Kristus yang betul. Dari bayi udah bisa bicara. Kristus pun nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti di usia 13 tahun baru bisa kemudian berkarya tuh. Kalau di Kristus di kami, dari bayi sudah ngomong. Ditanya sama dia kan, apakah kamu percaya bahwa Kristus itu dari... Nah, saya percaya. Langsung saya, kalah karena menyetujui jawaban jawaban daripada lawan. Bahlul. Ini yang kita permasalahkan, sejak kapan Yesus itu jadi Kristus? Apakah sejak lahir atau nanti setelah mati? Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau bunuh itu telah dijadikan menjadi Kristus. Nanti dia Kristus setelah disalib. Berarti yang disalib ini bukan anak Maria, karena anak Maria sudah Kristus dari lahir, Cak Ayu. Makanya saya berani mengatakan Kristen itu menyembah palsu Kristus. Yang disembah oleh Kristen sampai hari ini itu Kristus palsu, bukan Kristus asli. Bukti bahwa Kristen penyembah Kristus palsu alias sibilisis yang mereka sembah, dia terjemahkan banyak macam tuh. Kamu tahu nggak arti Yosua itu apa artinya? Kamu ngerti nggak kalau Yosua itu artinya Tuhan bersama kita? Bahlul, seluruh nabi-nabi orang Yahudi itu semua punya makna nama. Contoh, Yehezkiel. Apa makna Yehezkiel dalam bahasa Indonesia, saduran bahasa Ibrani? Yehezkiel itu artinya kekuatan Tuhan atau Tuhan Maha Kuat. Kenapa kau tidak menyembah Yehezkiel? Saudara Juma. L-nya itu mengarah siapa itu? L-nya itu kepanjangan L apa? itu merujuk kepada Tuhan. Ya, L Ismail itu Ya, merujuk L kepada itu Tuhan, bukan Eloah. merujuk kepada Setuju nggak Yesus. kalau itu disebut dengan Eloah? Setuju nggak? Iya betul itu Tuhan Eloah, Tuhan Eloah. Dalam bahasa Ibrani Tuhan itu Eloah. Apa masalahmu? Juma Apa sudah masalahmu? bahwa Tuhan mereka tidak sama oke. dengan Tuhan Juma, ya kan? Oke, baik, terserah kau wahai umat Paulus. Tuhannya Yahudi El, Tuhannya umat Islam Allah, Tuhannya orang Roma apa? Kutanya dulu kau. Ayo, jawab kau jujur. Tuhannya orang Roma apa? Pada saat orang Yahudi mengenal Eloah, pada saat umat Islam mengenal Allah, orang Tuhannya apa? Apa panggilan Tuhan sembahan tertinggi mereka? Jawab kau sebelum ku robek mulutmu. Cepat. Woi. Nama Tuhannya Kekaisaran Roma. Ayo, Ya, kalau Allah. di Islam Allah. Gimana sih yang ini? Ya, Kalau tanya. orang Yahudi Eloah. Pertanyaan saya, orang Roma nama Tuhannya yang tertinggi apa? Jawab. Ya tanya ke Roma siapa Tuhannya. Kalau orang Kristen, Tuhannya Yesus, kan? Itu orang Nah, Kristen. inilah empret.
Tuhanmu itu Tuhannya Roma, bukan Tuhannya Yahudi. Saudara Juma. Satu. Nih, tajarin samamu. Ya, Yang silakan. kau sembah itu Tuhannya Romawi. Panggilannya Theos. Oke? Maka kitabmu itu berasal dari Roma, menggunakan bahasa Yunani. Kenapa? Karena kekaisaran Romawi yang berkuasa pada saat itu memang sudah punya Tuhan. Tuhan mereka itu dewa, Theos. Itulah yang turun ke bumi menjadi Zeus. Ujung-ujungnya kalian panggil Yesus. Makanya kalian masih memperingati ibadah Minggu karena masih menyembah pada dewanya orang Roma Yunani. Makanya masih ada prosesi Natal karena kalian masih memperingati dewanya orang Romawi. Itu Tuhanmu, bukan Tuhannya Yahudi. Kamu hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi sebagai alat untuk menutupi sesembahanmu yang adalah dewa. Paham kau? Belajar kau di situ, Dek. Jadi kesimpulannya, Kristen itu bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Kristen itu menyembah Tuhannya Romawi, Theos. Tapi ya, Saudara Juma. Tapi saya dapat ternyata Tuhannya Islam berbeda dengan Tuhannya Yahudi, ya kan? Satu El. Ya terserahmu, Allah, Dek. betul kan? Terserahmu, Dek. Saya sudah mengajarkan padamu, Dek. Tadi saya sudah mengajarkan orang-orang di sini, Dek. Oke? Iya. Ketika Nabi Isa alaihi salam datang ke tengah-tengah Bani Israel, wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah, Rasul Allah, ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Tidak ada urusan itu, Dek. Kami bukan Kristen, panumpang gelap, pencuri terjemah kitabnya agama Yahudi, Dek. Bukan kami Kristen. Kami bukan beragama dari keturunan Benyamin, sang serigala yang merampas Torah, membagikannya kepada Roma, dijadikan sebagai tambal sulam dari ajaran pagan Romawi. Itu, Dek. Paham kau, Dek? Jadi kalau Kristen penyembah dewa-dewa ini, penyembah roh-roh, mengatakan Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Yahudi tidak sama, EGP, bukan urusanku. Saya hanya diajarkan beriman kepada Allah, Tuhan yang menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Tuhan tersebut yang datang kepadanya mengatakan kepada Nabi Muhammad, mengatakan qulu amanna billah. Katakan kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diwahyukan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaqa, wa Yaqub. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut. Itu iman kami, Dek. Itu iman kami. Tapi kami tidak beriman apa yang ada di dalam kitabmu yang mengatakan Theos turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, menjadi hamba, lalu mati di pantai manusia Romawi di atas pohon. Paham sampai situ, Dek? Paham, Dek? Tuhanmu itu roh. Tunjukkan kepada saya Tuhannya Yahudi roh. Di mana tertulis Tuhannya Yahudi roh? Jadi kalau Ayo. Ismail itu Tuhannya siapa Ismail? Ismail berdasarkan Al-Quran itu Tuhannya adalah Allah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriq baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Titik. Cuma arti Ismail apa? Di dalam Al-Quran ngapain kau arti bahlul? Ismail apa kira-kira? Kalau kamu nggak sanggup, kalau kamu nggak sanggup, kamu jangan naik di komal-komal Islam. Enggak, bukan nggak sanggup. Jangan. Apa arti Ismail? Apa artinya Ishak? Apa artinya Ishak? Apa artinya Ishak? Apa artinya Paulus? Apa artinya Petrus? Apa artinya Maria? Itu aja terus imanmu kayak gitu. Apa artinya Kalomba? Itu aja terus. Apa artinya Elizabeth? Apa artinya Zakaria? Apa itu maknanya? Yang kau harus paham sekarang, apa maksudnya dewa Romawi menjadi manusia, mati di pantai di pohon? Itu.
Itu yang kau harus bahas itu. Kenapa Tuhannya Yahudi berubah jadi roh? Tuhan kau itu roh, bertanduk 7, bermata 7. Itu yang harus kau pikirkan. Jangan kau lari kemana-mana. Islam menjadi Islam tidak dengan mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Paham kau, Dek? Islam itu tegak karena Al-Quran. Tidak seperti kau. Kau lepaskan perjanjian lama kitabnya orang Yahudi itu, mencret ketahuan kau agama pagan. Paham kau? Coba kau lepaskan, hilangkan perjanjian lama di kitabmu milik Yahudi. Apa jadinya agamamu itu? Hah? Penyembah binatang bertanduk 7, bermata 7, cak kangkung. Kau tutupi itu semua dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi biar dianggap agama pagan Roma itu adalah dari Yahudi. Pret. Bahlul. Mau ngomong apa lagi? Buka mute-nya. Master, buka Apa artinya mute-nya. Matius? Apalagi Artinya Matius apa? Ini cuma ini aneh dia. Santai aja kenapa? dari tadi yang ditanya nama-nama, artinya nama-nama. Iya, gak jelas. Ya, aku tanya kau. Aku tanya dulu kau. Nama Maria artinya apa? Mama Tuhan. Ya Allah. Mama Tuhan. Hah? Kalau ada Mama Tuhan, ada Tante Tuhan, ada Om Tuhan, ada Sepupu Tuhan. Boleh saya ngomong? Boleh saya Bahlul, ngomong nggak? agama Kayak gini. cuplis. Boleh nggak saya ngomong? Boleh, tapi saya yakin sebelum kau ngomong pasti saya sudah tahu kau pasti ngomong pasti bohong, dusta. Coba aja 1, 2, 3, silakan. Oke, jadi makanya saya katakan begini ya. Di dalam Al-Quran sendiri kan banyak ini nama-nama nabi sebelumnya ya, seperti Ismail, Zakaria, terus Isa Al-Masih kalau memang sama dengan Yesua, Yehosua, Hamasiak. Ini semua Tuhan. Terus apa urusanmu? Apa urusanmu dengan itu semua? Apa urusanmu? Itu Santai kitab aja, kenapa sih? kami. Apa urusanmu? Iya santai aja lah. Apa urusanmu coba? Apa urusanmu Ya udah, coba? makanya dengarkan dulu. Ini kan Tuhannya apa urusanmu? semua Eloah atau Elohim ya kan? Lah itu Tuhan kami. Itu Tuhan kami. Kan saya sudah jelaskan samamu. Allah itu bisa disebut dengan Elohim. Billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Nah, apa yang kupermasalahkan? Kami menyembah kepada Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim, kepada yang disembah oleh Nabi Ismail, kepada yang disembah oleh Nabi Ishak. Itu kami sembah. Wa utiya Musa, dan kami menyembah kepada yang menurunkan ajaran hukum kepada Musa dan juga Isa. Kau tidak bisa mengganggu gugat, itu iman kami. Kamu nggak terima derita lo. Begitu. Itu derita lo. Ya itu dari tahu ini kitab suci saya loh. YHWH Astagfirullahaladzim. Ya YHWH ke hoyo ke yo nggak ada urusan. Itu bukan kitab kami lul. Kitab kami Quran lul. YHWH dengan Allah sama enggak? Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Iman kami beriman kepada Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim. Kalau kau menyebutnya Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim di dalam kitab yang kau curi dari agama Yahudi bernama Yod-He-Vav-He, berarti yang dimaksud yaitu dia. Derita lo. Yang pasti kami beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Tito, kau kenapa mau ganggu gugat iman kami? Permasalahannya sekarang Al-Quran itu adalah kitab kami, mengabarkan kaidah kepada kami. Sekarang kitab perjanjian lama itu bukan kitab lo, itu kitabnya agama Yahudi. Ngapain kau tempelkan konsep-konsep pagan Roma masuk ke sono, tuyul? Ngapain coba?
saya Konsep pengen Romawi, tahu. konsep Romawi kamu pakai dengan tambalan kitab terjemahan milik agama lain. Paham kau sampai situ? Penyembahan terhadap roh-roh yang disembah oleh Roma ditambal dengan mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, seakan-akan roh sembahan politeisme Hellenisme Stoa, ajaran pagan Roma Yunani, ditutupi dengan menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi. Paham kau? Paham? Kau kembalikan kitab perjanjian lama itu kembali ke agama Yahudi, apa jadinya agamamu? Pret. Penyembah pagan, dewa-dewa turun ke bumi, pret. Wahyu 5 nomor 7. Itulah ketujuh roh dewa Theos yang turun ke bumi, pret. Bertanduk 7, bermata 7. Malu nggak tuh kalau nggak nyuri kitabnya Yahudi? Malulah. Kenapa kemudian orang Kristen tidak mau mengembalikan perjanjian lama ke dalam bahasa aslinya? Karena kalau dikembalikan ke perjanjian lama bahasa aslinya, ketahuan kalian perampok. Ternyata kau rampok kitabnya Yahudi. Dan kalau kau kembalikan perjanjian baru ke dalam bahasa Yunani aslinya, ketahuan ternyata kau pelanjut tongkat estafet ajaran Hinduisme yang datang pertama kali dari India, nyembah-nyembah kepada dewa-dewa Mesir, Yunani, kemudian nyembah dewa Romawi, semua terkumpul dalam agamamu tuh. Paham? Coba berani nggak kau kembalikan kitabmu dalam bahasa Yunani? Berani nggak? Pret. Mana berani kau? Karena kalau kembali ke dalam bahasa Yunani akan ketahuan agama Kristen adalah agama yang memadukan, mengkawinkan antara ajaran tauhid dengan trinitas. Mereka melakukan sinkretisme, mengkawinkan antara ajaran tauhid dengan ajaran politeisme. Lahirlah agama Kristen, Katolik. Agama Katolik pertama kali adalah agama yang mengajarkan untuk mengkawinkan ajaran Yahudi dengan ajaran Yunani. Ajaran Yahudi diambil, ajaran Yunani diambil, dipadukan, lahirlah agama Katolik yang kemudian diprotes, lahirlah adiknya Protestan. Paham kau, Dek? Hei, paham kau, Dek? Jadi gini, kitab Yahudi, dengar, kitabnya Yahudi tanpa campur aduk dengan kitab perjanjiannya Kristen yang perjanjian baru, tetap saja mereka tauhid. La ilaha illallah. Itu Yahudi. Tetap saja menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Apabila tidak tersentuh atau tidak menggabungkan diri dengan perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Paham? Begitu juga orang Kristen. Kalau dia tidak menggabungkan kitabnya Yahudi ke dalam agamanya, maka Kristen persis dengan ajaran Trimurti. Makanya dikatakan Trinitas, Trimurti itu adalah kembaran. Sebentar lagi mungkin muncul Trikwek-kwek. Paham sampai situ, Dek? Yahudi berdiri sendiri tanpa ada konsep Kristen, maka dia menjadi agama tauhid. Kristen tanpa ada kitabnya Yahudi, maka Kristen akan menjadi agama paganisme Trinitas. Paham? Tapi Kristen ini orang-orang leceh, maka mereka mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan untuk menutupi ajaran pagan, sehingga nampak apa yang terjadi? Satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Apa itu? Agama sinkretisme, menikahkan, mengkawinkan antara ajaran satu Tuhan dengan tiga dewa. Pret, lahirlah agamamu. Paham kau sampai situ, Dek? Ya, sekarang saya gini aja sih. Saya pengen tahu Yahweh dengan YHWH dengan Allah itu sama nggak kira-kira? Saya bukan materi saya itu, materi saya Quran, koclo. Yang harusnya kau permasalahkan adalah apakah Yod-He-Pape itu adalah Theos, sembahan Roma, paman. Kenapa ku bahas Tuhanku? Tuhanku tidak pernah menggabung. Dengar. Al-Quranku yang datang kepada Nabiku Muhammad tidak mengkawinkan terjemahan kitabnya Yahudi masuk ke Al-Quran. Paham kau? Al-Quran coba dikatakan Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tak ada campur aduk agama lain, terjemahan agama lain. Paham kau sampai situ? Harusnya yang kau bahas hari ini adalah Tuhannya Yahudi yang laisa kamitslihi syai', yang bukan manusia dan bukan anak manusia, yang bukan makhluk,
yang menghidupkan dan maha mematikan, yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang tidak serupa dengan apapun, harusnya yang tidak pernah dibentuk menjadi apapun, harusnya kau pikirkan. Apakah Tuhannya Yahudi yang esensinya tak tersentuh, yang kemahasuciannya tidak tersentuh oleh dimensi makhluk? Apakah dia yang disembah oleh Kristen, yang patungnya ada di gereja, yang pernah berak, yang pernah pipis, yang pernah ditampar, ditonjok, ditombak, dibunuh, dikubur? Apakah itu Tuhannya Yahudi? Harusnya kau berpikir itu. Tuhannya Yahudi itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tidak serupa dengan apapun. Tuhannya Yahudi maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Harusnya kau berpikir itu, bahwa Tuhan kami dan Tuhannya Yahudi itu sifatnya sama. Sedangkan Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen sifatnya tidak sama. Tuhannya Kristen manusia dan anak manusia. Tuhannya Kristen roh, Tuhannya Kristen mati dan dihidupkan. Apakah sifat itu disifati oleh Tuhannya Yahudi? Nehi merica ketum berjahe. Tidak kawan, tidak. Tapi kamu sok cantik, sopan, muncul di Indonesia. Kami ini adalah pengikut Nabi-Nabi Yahudi loh. Buktinya di kitab kami ada yang disebut kemudian perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu ada kitabnya Nabi Musa loh. Ada yang namanya Kejadian, ada yang namanya Ulangan, Keluaran. Pret! Hanya orang bahlul dan otak setengah yang mau percaya dengan penipuan kalian itu, dengan membawa agama dari barat itu. Paham? Paham sampai sini, Dek? Tanpa kitabnya orang Yahudi yang nempel terjemahannya di agamamu, agamamu jadi apa, Dek? Agamamu jadi apa? Tanpa mencuri kitabnya Yahudi, menempelkannya di dalam kitabmu, agamamu jadi apa? Coba kau pikir itu, kau pikir. Ini nggak tahu apakah Allah itu sama pikir dengan dulu. Pikir dulu, kau pikir dulu. Tanpa terjemahan kitabnya Yahudi terhadap agamamu jadi apa? Tanpa terjemahan agamanya Yahudi, agamamu jadi apa? Yuk, kita baca ya, kitabmu tanpa agamanya Yahudi ya, kita baca. Nih tak ajarin kamu kerangka berpikir supaya kamu itu bisa waras. Nih tak ajarin agamamu tanpa kitabnya agama Yahudi. Kita mulai. Di dalam, ambil aja satu contoh, Yohanes. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu dijadikan oleh Theos. Dan tanpa Theos, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Cek. Orang penasaran, ini Kristen kok Theos apaan Theos? Ternyata setelah dicari, dewa, ternyata dewa. Jadi kita ulang nih. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Dan dewa itu, dan Logos itu adalah dewa. Lari ke 14. Logos itu telah menjadi manusia. Siapa yang menjadi manusia? Dewa. Krishna dong. Dewa Horus dong. Hercules dong. Alamak. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat dewa. Tetapi anak tunggal dewa yang ada di pangkuan ayah, dialah yang menyatakannya. Pret. Kira-kira ada nggak orang yang bisa dimurtadkan dengan pola agamamu kalau tidak nyamar-nyamar seperti itu? Ada? Nama Tuhan yang umat Islam dibawa supaya apa? Untuk memurtadkan orang. Untuk menutupi ajarannya bahwa dari Romawi kuno. Ajaran penyembah kepada roh-roh. Yohanes 4 nomor 21. Tuhan itu adalah roh. Tuhanmu roh, dewamu itu roh. Dewa itu adalah roh. Kristen penyembah roh. Roh yang kau sembah itu bukan Tuhan. Orang Roma Yunani dari dulu menyembah roh-roh yang mereka sembah. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh. Kalau 7 roh, perkataannya bukan roh, tapi roh-roh. Itulah roh-roh yang disembah oleh orang Kristen. Wahai orang Yahudi, apakah Anda penyembah roh? Tidak. Kenapa? Karena roh itu adalah makhluk halus. Wahai orang Kristen, apakah kau penyembah roh?
Yes. Kenapa bisa? Karena Tuhan itu adalah roh, dewa itu adalah roh. Tahuan deh. Wahai umat Islam, apakah kamu menyembah roh? Tidak. Kenapa? Karena roh itu adalah bisa setan, bisa jin, bisa popok, bisa perakang, bisa padale, bisa tuyul, banyak. Bisa hantu, itu roh. Dan mustahil orang berakal menyembah roh. Mustahil orang sehat menyembah roh. Kristen adalah manusia penyembah roh. Betul? Saudara Juma, santai aja napa sih? Anda kok gitu kali ngomongnya, santai sedikit. Betul? Ya. Benarkah Bukannya Kristen ini suara. penyembah roh? Jawab. Bukannya Benarkah karena Kristen suara ini penyembah roh? benar gitu loh. Ya, kami menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan Oh, penyembah kok menyembah roh. dalam roh? Wah, dipretelin lagi. Oh. Saya tanya, benarkah Kristen itu menyembah roh? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes Anda ini 4 kenapa, nomor Dek? 21. Dengar. Yohanes 4:21. Ya, saya dengar, Theos saya itu dengar. adalah roh. Theos itu Roh. berarti Tuhanmu Terus kenapa? adalah Roh. terus kenapa? Terus kenapa? Terus kenapa? Saya ulang saya simpulkan. Benarkah Kristen itu penyembah roh? Ya, Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran. Dipelintir lagi. Kok dipelintir sih? Ini kan ayat Alkitab. Gimana sih Anda ini? Saya ulang lagi. Benarkah objek yang disembah oleh Kristen itu roh? Objek yang disembah Kristen adalah roh. Ya, kami menyembah Yesus. Inilah Kristen. Ini Kristen sok paten, sok cantik. Tanpa kata Allah kalian kelihatan pagan aslinya. Tanpa kitabnya Yahudi kelihatan kalian itu paganisme aslinya. Paham Nah, kan? terus? Kau itu penyembah roh. Kau itu penyembah roh. Kau ngerti penyembah roh itu ajaran apa? Politeisme, Helenisme, itu penyembah roh. Animisme, itu penyembah roh. Dan Kristen terbukti menyembah roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Makhluk apa? Makhluk Sekarang gini, Juma gini aja lah. Kalau Allah itu gimana sih? Allah itu gimana coba? Kok Anda jadi jelaskan. Allah lagi? Tunggu. Iya, Kau kan akui dia dulu. sembah Allah, Kau akui ya. dulu. Allah itu gimana Kau kira-kira? akui dulu bahwa Kristen itu penyembah roh. Akui dulu. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran, kan? Semua manusia, jangankan pada saat dengar. Semua manusia, jangankan pada saat dia menyembah, pada saat dia kentut pun dia kentut dalam roh dan kebenaran. Paham? Paham kau? Tidak ada orang kentut melalui hidung, kecuali kau mungkin. Orang kentut pakai anus, berarti dia kentut dalam roh dan kebenaran. Yang saya tanya bukan prosesi penyembahan, yang saya tanya objek sembahan. Benarkah orang Kristen menyembah roh? Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya tidak tanya prosesinya, tuyul. Yang saya tanya sembahan kau yang bermata tujuh, bertanduk tujuh itu. Benarkah Kristen penyembah roh? Gini aja lah, Juma. Kamu bisa nggak menerangkan Allah itu gimana? Mana tahu saya dapat hidayah loh. Terangkan sebentar lah. Ditanya dia. Nggak mau ditanya dia, Bang Juma. Kan saya jawab tadi, nggak mau ditanya gimana sih Anda ini. Saya kan jawab. Kalau kami orang Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya tidak tanya prosesi penyembahan. Tuyul, saya tidak tanya prosesi penyembahan. Umat Islam menyembah Tuhannya dalam roh dan kebenaran. Roh ikut terlibat dalam ibadah, jasadnya terlibat dalam ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dalam kebenaran menurut tuntunan nabinya. Kau bilang menyembah dalam roh dan kebenaran, pret. Di mana kebenarannya menyembah Yesus? Siapa yang ngajari kalian ibadah hari Minggu? Siapa yang ngajarin kalian kemudian ibadah menyembah kepada Yesus? Mana kebenarannya? Ada perintahnya? Enggak ada. Saya tidak tahan itu, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya objek sembahan. Sembahanmu
Benarkah roh? Jawab. Kalau Yesus itu kan bukan cuma roh, dia kan punya daging juga. Itu kan kepenuhan daripada Allah. Ya. Saya pengen tahu nih, kalau Allah itu gimana sih saudara semua? Allah itu gimana sih? Anda tahu nggak? Jangan-jangan Anda ini bisa membaca Alkitab tapi nggak tahu tentang Allah. Mardan. Nggak ada otak. Nggak ada otak kau. Yang saya tanya objek sembahan. Saya tidak tanya yang lain. Betulkah kau Kristen Kami menyembah itu? Yesus, ya kan? Saya menyembah Yesus. Coba kau baca. Coba kau baca dulu. Kau baca dulu di dalam kitabmu Yohanes 4 nomor 21. Coba kau baca. Nah, Kau baca dulu. Kau baca dulu. Baca dulu dong. Kau baca dulu. sabarlah. Yohanes berapa? Saya bacakan Baca. sama. Yohanes 4 nomor 21. Yohanes 4 ayat berapa saudara Zuma? Kau baca aja. Udah besar. Oke. Ini Zuma ini kayaknya lagi stres ini. Kenapa sih? Baca aja. Akan tiba masanya bahwa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 1. Yohanes 22-nya, nomor 22-nya. Ayo, pelan-pelan. Yuk. Iya, saya Keduanya? lagi minta. Lama kali. Iya, sabarlah. Sabar itu orang sabar Terus? disayang Tuhan, ya kan? Sebentar. Ayo. Oke, saya bacakan ya ayat 21 dulu ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Oke. Kamu akan menyembah apa yang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Oke. apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari Terus? bangsa Yahudi. Oke. Nah, nomor 24. 23 dulu ya. 24. Jangan kita pelan-pelan dong. Ya, 23. Ingat ya, di situ Saatnya diceritakan akan tentang orang datang. Yahudi. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki Yes. penyembah-penyembah demikian. Jadi ayat Demikian. 24 ya. Nah, terus? Allah itu roh dan Nah. barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh masuk dan deh. kebenaran. Masuk Salah deh juga. barangnya. Jadi dewa Kenapa? itu adalah dewa yang kau sembah itu adalah Dewa, kami ini menyembah Bapa. Kok dewa? enggak lagi? ada bapak di situ tuyul. Nah, 24 itu enggak bacakan. bapak. Hei. Hei. Saya bacakan. Hei. Silakan. Dari ayat 23. Enggak ada bapak di situ tuyul. Tetapi saatnya akan 24. datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa, ya, menyembah Bapa. Iya, Father. Roh dan kebenaran. Betul. Di situ katakan Sebab Father dalam Bapa bahasa Yunani menghendaki Pater. penyembah-penyembah demikian. Pater, dengar. Di dalam bahasa Yunaninya Yohanes 4:23 Pater, Bapak. Sedangkan yang ada di nomor 24-nya bukan Pater tapi Theos. Theos itu artinya dewa. Dewa itu adalah roh. Yang kau sembah adalah dewa yang adalah roh. Kenapa kamu Boleh nggak saya jujur? ngomong sedikit. Di sini tadi kan mengatakan Ya, silakan Allah kau itu roh, ngomong. ya kan? Allah itu roh. Jadi Ya. kalau saya lihat ya, ayat ini menegaskan sifat Allah sebagai roh. Karena itu penyembahan kepada Allah harus Sifat bersifat lagi. rohani, bukan Hey. bersifat domas Oke. ritualistik, misalnya jongkok-jongkok. mulai parah. Kejedot-kejedot. Mulai. Bukan itu. Mulai. Tetapi Hei. dia Kau dengar harus enggak? Kau dengar enggak di data nomor 23-nya? Nomor 23 kau dengar enggak itu? Sembahlah Pater. Sembah Pater dalam roh dan kebenaran. Kau ngerti kebenaran? Ya, ngerti. Kebenaran itu adalah tata cara yang diajarkan Pater. Caranya beribadah kepadanya itu bagaimana? Harus kau sembah dengan sesuai dengan caranya. Kurang paham nih. Jadi penyembahan dalam roh dan kebenaran maksudnya gini. Jadi Yesus ini menekankan pentingnya menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Yang berarti penyembahan yang tulus Rohnya dari apa? hati. Tunggu. Penyembahan Roh itu dari apa?
dari menyembah hati, dalam roh itu gitu. maksudnya gimana? Sesuai dengan kebenaran yang dinyatakan oleh firman menyembah Allah. dalam roh itu maksudnya gimana? Menyembah dalam roh itu maksudnya gimana? Jadi menyembah dalam roh yaitu menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menginginkan penyembahan berupa berupa gerakan fisik, tetapi juga dari hati yang dalam. Pintar. Gitu. Bagus. Kali ini kamu lulus. Artinya kalau dalam Islam khusyuk dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, menyembah dalam kebenaran apa? Ya, menyembah dalam kebenaran, ya Anda harus menyembah Yesus sebagai perwujudan Allah yang hidup. Menyembah dalam kebenaran itu melakukan prosesi ibadah jasad dan rohani berdasarkan yang dicontohkan oleh nabi-nabi. Itu kan menurut misalnya kamu. Yesus Misalnya Yesus mencontohkan sunat, perintah Tuhan, ikutin. Yesus mengajarkan puasa, ikutin. Yesus mengajarkan sholat, sujud, rukuk dan semuanya ikutin. Itu yang dimaksud kebenaran, bukan dibuat-buat sendiri, tuyul. Jadi menyembah pencipta dan bumi itu, menyembah dengan gerakan tubuh dibenarkan hati berdasarkan dengan yang diperintahkan oleh para nabi. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yohanes 14 nomor 16, barang siapa yang 12 yang percaya mengasihi aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan itu pekerjaan yang dituntun oleh Tuhan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Jadi ibadah yang benar kepada pencipta dan bumi itu khusyuk dan prosesi jasmani rohaninya berdasarkan atas syariat tuntunan yang diajarkan oleh para nabi. Itu yang betul. Oke? Menyembah Yesus kok kebenaran, tuyul. Itu aja kok ada error. Sekarang kembali kepada Yohanes 4 nomor 24-nya. Tuhan dewa itu adalah roh. Pertanyaan saya, kalau Tuhannya Yahudi mengajarkan berdasarkan ajaran Yesus, menyembah dalam roh dan kebenaran artinya khusyuk, melibatkan ruhania dan juga jasmania dan beribadah berdasarkan tuntunan para nabi, maka ketika berbicara mengenai konsep Kristen, 24-nya menyembah roh. Theos itu adalah roh. Apakah Anda mengakui bahwa Anda menyembah roh? Jawab. Oke, saya tegaskan lagi. Di ayat 24 menyatakan Allah adalah roh. Jadi ayat ini bukan menyuruh menyembah roh, tetapi ayat ini menegaskan sifat Allah sebagai roh. Karena itu penyembahan kepadanya harus bersifat Sifat rohani. Allah sebagai roh. Bukan hanya ritual. Mama Di situ dalilmu tidak berbicara begitu, tuyul. Makanya kalau kau baca dalil itu jangan pakai doktrin, kau pakai apa yang tertulis. Di situ jelas dikatakan Theos itu adalah roh. Sekarang Anda artikan roh itu apa sih, Juma? Menurut Anda roh itu apa sih? Roh itu pneuma dalam bahasa Yunani, artinya roh itu adalah makhluk halus. Coba aku buka ke KBBI. Coba aku buka KBBI. Kalau roh itu adalah sebenarnya begini. Roh itu kan menunjuk pada bagian non fisik. Setuju kan bahwa roh itu bukan fisik. Jadi bukan material. Roh itu sembahanmu. Jadi roh itu berkaitan dengan kesadaran, pikiran, perasaan dan jiwa kita, itu roh. Jadi bukan seperti yang kamu roh halus. Roh itu apa? Coba definisi KBBI. Coba. Roh itu adalah dong, Cuma jangan kayak gitu dong, asal-asal ngomong. Roh adalah, menurut KBBI roh adalah, saya nggak tahu, tapi roh itu yang jelas bukan fisik. Ya, itu yang pertama. Roh adalah, roh itu memang bukan fisik. Tapi roh itu makhluk imateri. Pikiran kita, perasaan kita, dan jiwa kita, itu yang dimaksud dengan roh di situ. Gitu. Saya ulang lagi. Dewa itu adalah roh. Pertanyaan saya, apakah benar kau menyembah roh? Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 itu menegaskan Tuhan itu bersifat roh. Itu memiliki sifat roh, berarti sifat roh artinya bukan material, tetapi dia bersifat non fisik. Itu loh ya.
Oke lah, selamat sore lah teman-teman. Saya senang Teos, sekali roh. diskusi dengan Teos itu roh. ini ya. Oke, Juma, nanti saya ajari lagi. Teos itu roh. Kesempatan. Saya ini lagi bekerja ini. Jadi, Teos itu roh. Jadi kesimpulannya Kristen itu adalah penyembah makhluk halus. Dah, titik. Dah, istirahat kau sana. Penyembah makhluk halus, istirahat. oke, nanti saya Ya. ajari lagi kamu lain kesempatan. Ya, udah, kau ajari dirimu itu penyembah makhluk halus. Malu kau kan? Parah.